Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat. Mari sama-sama kita lanjutkan kembali thalabul ilmi kita. Setelah bekerja, kita tambah lagi amal soleh kita, yaitu untuk mengaji. Dan mengaji kita adalah menambah ilmu yang berkenaan dengan masalah hukum dari hukum-hukum Allah yang ada. Tapi kita akan lanjutkan kajian tentang hukum air. Kita akan membahas tentang hukum air suci yang sudah berubah. Di pertemuan lalu kita sudah bahas 3 macam air, yaitu air sebenarnya ma'un tahirun mutahhirun li ghairihi ghairu makruh. Jadi air yang suci kemudian mensucikan juga kepada yang lain dan tidak dimakruhkan untuk dipakai. Kemudian yang kedua, air yang suci kemudian bisa mensucikan akan tetapi makruh untuk dipakai. Dan yang ketiga adalah al-ma'ul musta'mal, itu air yang habis dipakai untuk bersuci. Ingat, air musta'mal itu adalah bukan sisa. Air musta'mal itu adalah air yang bernetes gitu ya, atau yang berjatuhan dari tubuh orang yang berwudu gitu ya, atau orang yang mandi janabat atau mandi haid. Nah, air yang jatuh dari tubuh orang yang orang yang wudu, mandi janabat atau mandi haid, itu disebut air musta'mal. Yang mana kita sudah bahas seperti itu ya. Sekarang kita akan bahas itu poin berikutnya, wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat, yaitu air yang berubah dengan benda-benda suci yang bercampur dengannya. Air yang berubah sebab bercampur dengan benda-benda suci. Dalam kata lain ada begitu. Hadza tatimmu, saya ulang ya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, hadza min tatimmatil qismi tsani. Jadi ini adalah termasuk penyempurnaan dari pembagian yang ketiga. Jadi pembagian ketiga adalah air musta'mal. Ya, air musta'mal. Air musta'mal itu air suci namun tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci yang berikutnya. Ya, itu adalah air yang ketiga gitu ya. Nah, al-mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Jadi ada air yang berubah sebab kecampuran dengan benda-benda yang suci. Ini juga disamakan hukumnya dengan air yang mustakmal. Dan ini termasuk kesempurnaan atau kelengkapan dari pembahasan macam atau bagian yang ketiga. Jadi karena hukumnya sama seperti air mustakmal, sama-sama suci tapi tidak bisa mensucikan. Wa taqdirul kalami wal ma'ul mutaghayyiru bi syai'in minat tahirati tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin kal ma'il musta'mal. Jadi walaupun dalam tulisannya wal mutaghayyirat, jadi takdirul kalam, apa makna takdirul kalam? Jadi kalimat yang tersembunyi. Kalimat yang tersembunyi yang bisa diperkirakan ada, itu maknanya adalah air yang berubah dengan sesuatu dari benda-benda suci. Jadi contohnya ada air suci teman-teman sekalian, suci dan mensucikan, namun bercampur dengan benda yang suci. Nah, contohnya bercampur dengan apa? Teh, bercampur dengan kopi, bercampur dengan air susu gitu ya. Ini adalah benda suci. Air putih tapi bercampur dengan benda-benda suci tadi. Nah, hukumnya air adalah suci, namun ternyata tidak bisa mensucikan. Ya, nggak bisa dipakai buat wudhu. Ya, seperti hukumnya air mustakmal. Wa dhabituhu, dan kaidahnya, apa dhabit itu? Ya, kaidah gitu ya, atau rumusnya, anna kulla taghayyurin yamna'usmal ma'il mutlaqi yaslubut tahuriyata wa illa fala. Jadi ini ada suatu kaidah. Jadi kaidah untuk
hukum cabang dari fikih disebut dhabit gitu ya. Jadi kaidahnya atau rumusnya yaitu segala perubahan. Jadi segala perubahan yang mencegah penamaan air mutlak, yang mencegah nama air mutlak, maka menghilangkan sifat tahuriyah. Jadi misalnya ada air yang tahur. Tahur itu adalah air yang suci, mensucikan. Ternyata kemudian ada benda suci yang bercampur dengannya. Benda suci yang bercampur dengannya. Dan perlu diketahui kalau ada air yang tahur kemudian kecampur dengan benda yang suci gitu ya, maka itu menghilangkan sifat tahuriyah. Sifatnya bukan tahur lagi. Tahur itu adalah intinya kalau disebut tahur, suci dan mensucikan. Akan tapi sifat tahurnya hilang, akan tapi hanya tahir saja. Yang ada adalah hanya sifat suci saja tapi tidak mensucikan. Wa illa falah. Wa illa falah. Wa illa di sini maksudnya adalah dan apabila tidak berubah maka tidak hilang sifat tahurnya. Ya, tidak berubah sifat tahurnya. Kemudian falau taghayyara taghayyuran yasiran fal asahu annahu tahurun li baqa'il ism. Jadi di sini dijelaskan seandainya air tersebut berubahnya sedikit. Air suci, contohnya air ini nih, aqua, air kangen water, atau air yang ada di suatu wadah untuk wudhu atau mandi. Kemudian kecampuran air teh dikit aja. Berubah sih, tapi berubahnya sedikit, tapi masih bening. Berubah sedikit tapi masih bening, gitu ya. Maka menurut pendapat yang lebih sahih dalam mazhab Asy-Syafi'i ya, maka air tersebut hukumnya tetap tahur, tetap bisa suci, mensucikan. Alasannya apa? Libaqa'il ism. Karena masih tetap namanya air mutlak. Jadi nama air mutlak yaitu yang bening gitu ya, itu masih ada. Jadi seperti itu. Namun di sana ada pendapat yang lain yang disebut muqabilul ashah, yaitu sahih, pendapat yang sahih dari yang lain gitu ya, itu hukumnya tidak suci ya, walaupun sedikit berubah gitu ya dengan benda suci, maka tetap tidak bisa dipakai buat berwudu. Namun pendapat mazhab Asy-Syafi'i yang lain itu memperbolehkan, dan itu yang lebih sahih. Jadi kalau cuman kecampuran sedikit, misalnya ini kan bisa wudu nih, air kangen water misalnya, atau air aqua gitu ya, itu kecampuran dikit air teh, ketumpahan teh dikit aja, itu yang bening banget jadi ya masih bening, jadi berubah sedikit tetap bisa dipakai buat berwudu gitu ya. Kemudian wa qauluhu bima khalatahu, dan ucapan Imam Abu Suja yang berbunyi bima khalatahu. Bima khalatahu itu artinya adalah dengan benda suci yang bercampur dengannya. Ihtirazan amma idza taghayyara bima yujawiruhu walau kana taghayyuran katsiran fa innahu baqin ala tahuriyatihi. Jadi saya ulang. Jadi kan tadi Imam Abu Suja berkata, jadi sama seperti hukumnya air mustakmal, yaitu air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci. Itu maksudnya gitu ya. Nah, ucapan tersebut itu tidak masuk di dalamnya. Jadi tidak masuk dalam ucapan Imam Abu Suja itu, yaitu apabila ada air yang berubah karena bersinggungan atau karena apa? Berdampingan dengan benda yang suci. Jadi ada air berubah bersinggungan atau berdampingan dengan benda yang suci, ya. Walaupun perubahannya itu adalah perubahan yang sangat mencolok gitu ya, maka air tersebut tetap hukumnya pada sifat tahurnya masih ada. Ya, contohnya apa? Nih, kama idza taghayyara biduhnin aw syama'. Ini contohnya. Contohnya adalah ketika air tersebut, atau contohnya seperti air itu berubah dengan bercampur dengan apa? Dengan duhn. Duhn itu adalah seperti minyak. Duhn itu adalah seperti minyak. Jadi bercampur dengan minyak, atau syama'. Syama' itu adalah lilin. Jadi gini contohnya. Ada air wudu dalam satu wadah,
kemudian di situ ada lilin yang nempel di wadah tersebut. Ada atau juga ada apa? Ada minyak yang nempel di situ. Kemudian air tersebut ada. Kemudian bisa merubah. Lilin itu ternyata merubah. Ya, apa merubah apa? Merubah air tersebut. Maka hukumnya tetap tahurnya masih ada. Ya, seperti itu ya. Karena alasannya apa? Ternyata tahur apa benda seperti lilin dan minyak. Ya, ini walaupun merubah, tapi merubahnya itu adalah tidak mencampur. Karena lilin itu adalah benda mati. Iya enggak? Benda padat, maaf. Bukan benda mati. Benda padat. Nah, kalau benda padat itu enggak bercampur. Yang tadi bermasalah itu kalau misalnya campurannya itu adalah contohnya teh. Setelah kecampur itu nggak bisa dipisahin. Coba kalau air sudah kecampur teh, coba pisahin tehnya, airnya bisa nggak? Nggak bisa. Nah itu yang nggak boleh dipakai buat bersuci lagi. Sifat tahurnya hilang. Tapi kalau bercampur gitu ya, atau bersinggung atau berdampingan dengan air, dengan apa? Dengan benda yang suci, tapi itu tidak apa? Hanya bersinggungan saja, tidak nyampur gitu. Dipisahin bisa, lilinnya diambil bisa, maka dalam keadaan begitu air tersebut masih tahur. Air tersebut masih tahur. Contohnya naruh air wudhu pada wadah. Jadi naruh air wudhu pada wadah apa? Pada wadah di situ ada lilinnya. Ya, yang pada wadah yang di situ ada lilinnya. Nah, dalam keadaan begitu, lilin itu kan nggak bercampur di situ. Hanya bersinggungan saja atau hanya apa? Hanya berdampingan saja dengan air. Walaupun ternyata air bening tersebut itu berubah sedikit atau berubah banyak, maka tetap suci. Kalau mau dipakai untuk bersuci silakan. Kalau tercampur minyak bisa diinin nggak? Minyak itu contohnya minyak yang ini, Ustaz. Minyak itu bukan minyak yang cair. Jadi minyak itu adalah minyak yang ini loh. Minyak yang seperti minyak rambut gitu ya. Kalau minyak goreng udah nggak lagi, udah nggak bisa karena itu kan sulit walaupun itu ya sulit dipisahkan itu. Jadi contohnya minyak disebut minyaknya dohen itu adalah seperti minyak yang seperti oli gitu ya, atau minyak seperti minyak apa contohnya? Seperti minyak rambut yang tanco gitu ya. Nah itu kalau kecampuran dengan air atau masuk di dalam air, maka airnya tetap tahur, yaitu tetap suci dan mensucikan. Wala budda wa hadza huwa sahihu li baqa'i ismil ma, dan inilah yang benar. Dan inilah ya pendapat yang benar ya dalam mazhab Asy-Syafi'i karena memang nama air mutlak itu masih ada. Wala budda ayyakunal waqi'u fil ma'i mimma yustaghna anhu kazzafarani wal jissi wa nahwihima. Dan ini termasuk syarat ya, syarat sehingga air tersebut ketika bercampur dengan benda suci masih bisa dipakai buat bersuci lagi, masih disebut tahur ya, masih memiliki sifat tahur, yaitu air tersebut. Jadi ternyata gini, jadi kalau ada benda suci yang jatuh, di sini dijelaskan benda suci yang jatuh tersebut ke dalam air adalah benda yang memang tidak dibutuhkan oleh air sama sekali, nggak dibutuhkan air sama sekali. Seperti minyak za'faron, air nggak butuh minyak za'faron dan umumnya jarang bersinggungan dengan minyak za'faron. Begitu juga gips itu seperti apa? Ya, seperti semen gitu ya. Seperti semen yang udah mengering gitu ya. Jadi kalau gips itu seperti kalau kita patah itu di gips ini itu, nah gitu ya. Atau seperti gypsum dan lain-lain. Nah itu seandainya ada yang jatuh cepluk gitu ya, itu merubah misalnya air yang bening jadi putih gypsum gitu ya, putih semen gitu misalnya. Tapi nah dalam keadaan begitu airnya masih bisa dipakai karena alasannya air tidak membutuhkan dengan itu tadi ya, air tidak membutuhkan dengan minyak za'faron dan juga gips itu tadi. Amma idza kana taghayyuru bima la yastaghnil ma'u anhu katini wa tuhlubi wan naurati waz zirnikh wa ghairiha
fi maqarril ma'i wa mamarrihi wal mutaghayyiru bitulil muksi fa innahu tahurun lil usri wa baqa ismil ma'i. Ya. Jadi saya jelaskan bahwasannya namun apabila perubahan air tersebut itu atau berubahnya karena memang bersinggungan dengan benda yang dibutuhkan oleh air. Jadi makna benda yang dibutuhkan oleh air itu maksudnya benda yang memang sering bersama dengan air. Air seakan-akan tidak terpisahkan dengan benda ini. Katin seperti tanah liat. Tanah liat itu kan benda yang seringkali bersama dengan air gitu ya. Nah gitu ya contohnya. Kemudian ada lagi tuhlub. Tuhlub di situ maknanya adalah apa? Ada yang tahu? Tuhlub tuh maknanya adalah lumut atau ganggang ya. Nah gitu. Kemudian ada lagi wanaurah, kapur. Kapurnya adalah benda-benda alam ya. Kapur gitu ya. Wazirnih. Zirnih itu saya nggak tahu kalau di Indonesia itu apa ya. Namun kalau dilihat itu zirnih itu kayak apa ya? Seperti batu yang memang sebenarnya buat apa ya? Pokoknya batu, bukan batu granit, bukan. Jadi kalau saya lihat itu di kamus tuh maknanya adalah zirnih itu kayak batu yang berguna untuk sebagai racun bagi serangga, kayak arsenik gitu ya dan lain-lain. Jadi saya lihat juga bentuknya di internet itu zirnih itu gimana? Ya batu gitu. Intinya batu gitulah ya, batu. Intinya batu-batuan alam. Jadi kalau ternyata air itu bercampur dengan benda-benda suci yang memang dibutuhkan air. Makna dibutuhkan oleh air, maksudnya air selalu berdampingan dengan benda-benda tersebut. Sering berdampingan dengan tanah, ya, sering berdampingan dengan lumut, sehingga airnya berubah menjadi agak keijuan, gitu. Seperti air apa tuh? Seperti air payau gitu ya. Kemudian bercampur dengan kapur misalnya gitu ya, atau lainnya gitu ya, yang memang air tersebut sering berdampingan dengan itu. Nah bercampurnya itu di mana? Fi maqarril ma, maksudnya fi qarihi, di dasarnya itu, di dasar air. Misalnya kalau lagi sungai itu, atau misalnya apa? Istilahnya apa? Kalau orang Jawa bilang tuh ada sendang gitu, tempat pemandian gitu ya. Wajawanibihi, atau di bawahnya atau di samping kanan kirinya, ya. Dan juga bercampur dengan air yang berubah karena memang lamanya di situ. Nah, perlu diketahui bahwasannya air tersebut tetap suci lah. Jadi kalau kita lihat air-air yang ada di sendang itu ada warnanya sudah bercampur dengan hijau gitu ya, udah hijau karena bercampur dengan lumut, atau karena bercampur dengan tanah itu sudah agak kecoklatan gitu ya, maka kita katakan ya karena itu tadi ada tanah atau lumut yang ada di bawah atau di samping gitu ya, atau di tempat lewatnya gitu. Maka dalam keadaan begitu ya perlu diingat bahwasannya air tersebut tetap suci. Alasannya apa? Lil usri, karena memang sulit untuk dihindari benda-benda tersebut dari air gitu ya. Alasan kedua baqa ismil ma, dan nama air mutlak itu tetap ada. Wa yakfi fit taghayyuri ahadul awsafi tsalatsah, dan cukup di dalam perubahan tersebut sehingga menyebabkan air itu hilang tahurnya, hilang sifat tahurnya apabila ada salah satu dari 3 sifat ini berubah. Jadi cukup perubahan itu menghilangkan sifat tahur apabila berubah pada salah satu 3 sifat. Ini intinya kalau bercampur dengan ya benda suci ya. Ya, yang pertama at-ta'mu. Gara-gara bercampur lumut rasanya berubah. Kemudian awil laudu, atau warnanya saja berubah, rasanya tetap bening gitu ya, seperti air bening. Awil raihatu 'ala sahih, atau baunya berubah, rasa dan warna biasa, tapi ternyata ketika dicobain airnya dicium gitu baunya udah nggak enak. Nah tetap hanya nggak enak saja, mungkin hanya kurang sedap gitu kita cium gitu ya. Nah dalam keadaan begitu tetap
bisa dipakai tetap untuk berwudu. Jadi air-air yang ada di mana ini, di danau gitu ya, atau di setu gitu ya, walaupun berubah itu tetap bisa dipakai. Kemudian mana tadi? Wa fi wajhin dha'ifin yushtaratu ijtima'uha. Kalau di dalam mazhab mazhab ulama Asy-Syafi'i lainnya ada pendapat yang lemah, yaitu yang mengatakan bahwasannya air itu bisa dikatakan hilang tohurnya, hilang sifat tohurnya kalau memang sudah berubah tiga-tiganya, berubah warna, kemudian berubah juga rasanya dan juga berubah baunya. Kalau salah satunya masih belum, kalau salah satunya masih belum gitu ya, masih belum berubah, belum merubah gitu ya. Wala farqa bainat taghayyuri al-musyahad awit taghayyuril ma'nawiyyi. Dan tidak ada perbedaan, ini masalah berubah ya. Ininya adalah air yang berubah dengan benda yang karena bercampur dengan benda yang suci. Yang itu bisa merubah apa? Merubah ya. Merubah sifat tahurnya. Jadi tidak ada perbedaan antara perubahan itu bisa dilihat dengan mata atau perubahan tersebut tidak bisa dilihat oleh mata. Pokoknya yang disebut berubah ya berubah. Ya gitu ya. Kama idza ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi. Kama ilwardi al munqati'ir raihati wa ma'is syajari wal ma'il musta'mal. Ini sebagai contoh. Nih, jadi gini. Kita kan tahu air, saya ulang penjelasannya. Air itu kalau sudah bercampur dengan air benda yang suci ya, dan itu bisa merubah warnanya atau baunya atau rasanya, itu maka saat itu air sudah hilang sifat tahurnya. Ya. Sudah hilang sifat tahurnya. Kemudian nah, di sini jelaskan baik berubahnya itu bisa dilihat oleh mata atau enggak dilihat oleh mata. Di sini contohnya seperti apabila air tersebut sudah berubah, air tersebut sudah bercampur dengan air lain yang memiliki sifat yang sama. Contohnya air suci, contohnya air aqua ini, air kangen water ini. Ya bercampur dengan air mawar. Kalau bercampur dengan air mawar, maka saat itu walaupun berubah, jadi saya ulang ya, walaupun berubahnya itu tidak bisa dilihat atau bisa dilihat, maka saat itu sudah tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Sifat tahurnya hilang. Atau wama isyajari, dan air dari mana tadi? Dari pohon ya, dari pohon-pohonan. Wal ma'il musta'mal, dan air musta'mal. Ini contohnya. Fa inna naqdiru allau kana al-waqi'u yughayyiruhu bima yudraku bil hawasi wa yaslubahu tahuriyatu. Jadi maka kalau seperti itu kita mengira-ngira. Jadi kalau kecampuran benda ini memang agak sulit memang, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau sudah seperti itu kita kira-kira seandainya benda yang jatuh tersebut itu bisa merubah air dengan sesuatu yang bisa dilihat oleh panca indera, bisa dilihat oleh indera, seperti mata bisa melihat atau hidung bisa mencium, lidah bisa merasakan. Kemudian dan kita bisa setelah mengira-ngira mata bisa melihat atau lidah bisa merasakan, kemudian ada apa lagi, hidung itu bisa mencium bau, dan memang sudah hilang sifat tahurnya. Fa inna nahkumu bisa labit tahuriyati hadzal ma'il ladzi waqa'a fihi minal ma'i'i ma yuwafiquhu fi sifatihi. Maka kalau sudah begitu, walaupun kejatuhan benda yang sama sifatnya dengan air yang suci, misalnya air kangen ini water, maka kita katakan saat itu ya memang sudah tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Jadi sifat tahurnya itu hilang, hanya suci tapi tidak bisa mensucikan kembali. Wa illa fala yaslubuhu tahuriyah.
Nah, jika memang dikira-kira perubahannya itu hanya sedikit, ya, tidak sampai menghilangkan sifat tahuriyah, maka ya hukumnya tetap bisa tahur. Hukumnya tetap tahur. Walau taghayyaral ma'u biturabil matruhi fihi qasdan fahuwa tahurun 'ala sahih. Seandainya ada air yang berubah dengan debu yang sengaja dibuang. Jadi dengan debu yang sengaja dibuang. Contohnya ada air di wadah, itu ada tanah di situ ya. Jadi contohnya ada air. Contohnya ada air yang di situ dibuang debu, ditaruh debu gitu ya, dicampur dengan debu sengaja di situ. Maka hukum air yang seperti itu tetap tahur menurut pendapat yang sahih. Namun di sana ada pendapat dalam intern mazhab Asy-Syafi'i yang lemah, itu mengatakan bahwasannya yang seperti itu sudah tidak tahur lagi. Sudah tidak tahur lagi. Namun pendapat yang sahih yang lebih dekat dengan dalil dari mazhab Asy-Syafi'i adalah tetap tahur. Ya, seperti itu ya. Misalnya ada air di depan rumah kita untuk wudhu. Air itu di suatu wadah. Anak kita main tanah. Dimasukkan tanah tersebut, pasir atau tanah liat itu ke dalam air tersebut. Berubah nggak airnya? Berubah. Jadi udah nggak bening lagi gitu ya. Maka kita katakan tadi ya, tetap bisa dipakai buat wudhu. Wal mutaghayyiru bil milhi fihi aujuhun. Dan air yang berubah dengan kemasukan garam ya, kita tahu kalau air bening sudah kemasukan garam itu sudah berubah. Maka di dalam hal ini ada beberapa pendapat. Aujuh itu maksudnya adalah beberapa pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ternyata di dalam intern mazhab Asy-Syafi'i sendiri itu ada beberapa pendapat, lebih dari 2. Asahhuha yaslubu tahuriyatahu al-jabaliyyi dunal ma'iyyi. Nah, menurut pendapat yang lebih kuat, lebih sahih adalah garam itu bisa menghilangkan sifat tahurnya air apabila garam tersebut berasal dari garam gunung. Tapi kalau garam yang dari air, maksudnya dari laut, itu tidak merubah. Ya gitu ya. Makanya ada garam Himalaya. Pokoknya garam yang berasal dari Dari gunung. Itu kalau kecampur dengan air, maka saat itu apa? Hukumnya air tersebut hilang tahurnya, hilang sifat tahurnya. Suci memang, tapi tidak dipakai buat bersuci lagi. Bisa dipakai buat goreng tempe paling gitu. Tapi tidak bisa dipakai buat bersuci lagi. Ya gitu ya. Namun kalau garam itu berasal dari garam laut, bercampur dengan air, maka tetap tahur. Jadi sifatnya tetap tahur gitu ya. Walau taghayyaral ma'u bi awraqil asjaril mutanathirah binafsiha illam tatafattat fil ma'i fahuwa tahurun 'alal azhar. Nah, di sini permasalahan lagi. Apabila ada air yang berubah dengan daun-daunan pohon yang berjatuhan sendiri. Ada air di rumah kita misalnya, ada daun-daunan pohon itu jatuh di situ, berguguran sehingga air tersebut dipenuhi dengan daun. Nah, di sini dijelaskan apabila daun-daun tersebut tidak hancur berkeping-keping, daun basah, daun masih belum kering gitu ya. Daun itu ternyata kalau memang tidak hancur di dalam air, jadi daunnya masih daun yang masih bukan daunnya, daun-daun masih utuh. Jadi daun jatuh itu ke situ adalah daun yang masih utuh gitu ya. Maka hukumnya adalah tahur menurut pendapat yang lebih kuat, alal azhar. Walaupun di sana ada pendapat yang lain lagi yang mengatakan walaupun kecampuran dengan daun-daun dan itu ternyata tidak hancur, daunnya masih daun utuh, tetap hilang tahurnya. Namun pendapat yang lebih kuat, lebih mendekati kebenaran adalah tetap
Tahur, masih ada tahurnya, bisa dipakai untuk bersuci. Singkirin aja daunnya, habis itu buat wudu atau mandi gitu ya. Wa in tafattatat wahtalatat faujuhun al asahhu faujuhunul asahhu atau faujuhunil asahhu annahu baqin ala tahuriyatihi li'usri lihtirazi anha. Nah di sini apabila ternyata daun-daun tersebut hancurnya berkeping-keping. Ingat kalau daunnya daun masih hijau, itu hancur daunnya. Contohnya mungkin hancur karena tabrak-tabrak gitu sehingga kecampur dalam air ya. Sehingga tentu saja itu akan merubah warnanya apa? Merubah warnanya air atau baunya atau rasanya gitu ya. Maka perlu diingat bahwasannya pendapat di dalam mazhab Asy-Syafi'i itu juga berbeda-beda. Jadi kalau daun itu kan ada airnya tuh ya. Kalau kita ini daun ada airnya, basah gitu ya. Nah kalau daun itu hancur berkeping-keping, kemudian cairan daun itu bercampur dengan air. Nah gitu ya. Kalau disebut wahtalatat itu maknanya adalah bercampur dan nggak bisa dipisah. Beda dengan mujawir. Mujawir itu tadi apa? Bersinggungan atau hanya lewat gitu saja. Bersinggungan atau berdampingan. Tapi wahtalatat itu bercampur nggak bisa. Jadi bercampurlah di situ cairan daun dengan air gitu ya. Maka menurut pendapat yang lebih kuat juga itu air tersebut tetap suci karena memang sulit dihindari daun-daun. Seandainya itu tidak dikatakan suci akan buang banyak air. Ya gitu ya. Falau turihatil awraqu fil ma'i qasdan wa taghayyara biha fal madhhabu annahu ghairu tahur. Yang tadi di atas dijelaskan kalau air tersebut kejatuhan daun tidak sengaja. Baik daun tersebut ternyata masih utuh atau sudah hancur berkeping-keping. Hukumnya menurut pendapat yang kuat apapun keadaannya mau hancur berkeping-keping atau masih utuh maka tetap tahur, sifat tahurnya ada. Nah di sini dijelaskan seandainya air suci, air tahur itu dijatuhkan daun-daunan, dimasukkan dijatuhkan daun-daunan ke dalam air yang suci dengan sengaja. Kalau ini dengan sengaja bukan dengan sendirinya, sehingga daun tersebut bisa merubah air ya, warna atau rasa atau baunya gitu ya dari air tahur dan ternyata berubah, maka mazhab Asy-Syafi'i menganggap itu adalah tahur ghairu tahur, tidak tahur, tidak suci lagi. Nah gitu ya. Kalau sengaja, jadi ternyata mazhab Asy-Syafi'i itu membedakan antara sengaja atau tidak sengaja. Sawaun tarahaha fil ma'i sahihatan au madquqatan. Sama saja. Jadi baik seseorang itu membuang daun-daunan ke dalam air dalam keadaan daun-daunnya itu masih utuh maupun sudah hancur berkeping-keping gitu ya. Jadi kalau intinya gini, kalau dibuang daun ke dalam air dan daun tersebut bisa merubah warna atau rasa atau baunya air, maka air tersebut hilang tahurnya. Masalah air air yang berubah aja bisa lengkap gini ya penjelasannya itu. Berarti itu dalam mazhab Syafi'i air kapur barus yang suci. Air kapur barus. Mandikan mayat dan suci. Enggak mensucikan gitu. Dalam mazhab Asy-Syafi'i kalau air kapur barus gimana? Itu kan termasuk air, itu kan termasuk ini apa? Termasuk air tadi ya, kecampuran benda yang memang air tidak membutuhkan. Air tidak membutuhkan. Ya. Jadi di sini dijelaskan tadi ya. Kalau kecampuran kapur barus berarti sama seperti itu tadi Ustaz, sama seperti naurah itu, kapur. Jadi hukumnya insya Allah airnya tetap suci. Hukum airnya tetap suci gitu ya. Iya. Berkunjung ke buaran itu kan dari kali alam. Terkadang dari kali itu airnya itu ya berbagai macam bangkai ada, kemudian ada filter. Kemudian kemungkinan itu menjernihkan dan supaya air yang tadinya keruh dan yang lainnya itu supaya betul-betul jernih. Nah, pengalaman saya berapa kali untuk itu tercium bau dengan kaporit dicampur
Baik. Ini pertanyaan bagus. Masa kini. Jadi kalau yang pernah saya dapatkan tentang hukum air olahan ya, yang dilakukan oleh PAM gitu, atau PDAM, perusahaan air minum, yang di ini itu berasal dari air yang macam-macam gitu. Dia berasal dari air yang macam-macam gitu. Di air ada air najis, air bau, macam-macam lah, air kencing, bangke gitu ya, dan lain-lain. Nah, menurut yang saya pernah baca itu, karena ini pernah kami bahas, itu tetap suci Pak. Jadi seandainya sifat-sifat najis itu hilang, air dengan sifat-sifat najisnya itu ternyata bisa dihilangkan dengan sesuatu yang suci, dengan air yang dengan benda yang suci, maka saat itu ya suci Pak. Walaupun gimana? Nah, memang pakai kaporit Pak, memang pakai kaporit, tapi kan ternyata kaporit itu bisa menghilangkan bau. Jadi intinya yang pernah saya baca, kalau memang sifat-sifat najis itu baik rasanya, baik rasa air yang najis, bau air najis, kemudian warna air najis itu sudah hilang, jadi sehingga seperti al-ma'ul mutlak, maka hukumnya wallahu a'lam bishawab. Mayoritas ulama sekarang itu memperbolehkan dan suci boleh. Jadi dipakai buat wudu lagi boleh. Wallahu a'lam. Yang saya tahu hanya pendekat Syekh Bakar Abu Zaid, Bakar bin Abdullah Abu Zaid, yang beliau tidak mengatakan itu suci, air olahan lagi gitu ya. Wallahu a'lam. Mau kemana? Terus yang keempat sekarang kita akan pelajari pembagian yang keempat dari air, yaitu wama'un najisun. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i ada 4 macam air, yaitu wama'un najisun, dan air yang najis. Wa huwa allazi halat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini aw kana qullataini fataghayyar. Air najis itu apa? Yaitu air yang kejatuhan benda najis. Air yang kejatuhan atau tercampur benda najis. Dan air di sini adalah air yang berjumlah di bawah 2 kullah. Saya ulang, air tersebut itu banyaknya itu adalah di bawah 2 kullah atau 2 kullah, namun ternyata berubah setelah kejatuhan atau kecampuran najis. Ini kata Imam Abu Syuja gitu ya. Mungkin ada yang mau nanya 2 kullah itu berapa? Nanti kita ada penjelasan di sini ya. Jadi 2 kullah itu kalau dihitung gitu ya, dengan takaran ritel, bukan liter, ritel gitu ya. Dengan takaran ritel, saya juga belum tahu nih takaran ritel itu gimana. Jadi kalau di kalangan ulama takaran ritel Irak gitu ya, itu adalah 500 ritel Irak kira-kira. Diperkirakan 2 kullah itu adalah 500 ritel Irak. Dan itu menyamai kalau liter, ini liternya kita. Liternya kita itu adalah 160 setengah liter. 160 ada setengah liternya gitu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau Anda lihat ulama masa kini mengira-ngira liter itu berbeda-beda. Tapi ini yang saya catat ini ya berbeda-beda. Tapi wallahu a'lam bishawab, intinya jangan sampai kurang deh dari 160 liter air. Antum misalnya punya bak di rumah itu kalau tidak sampai 160 liter air dalam bak atau ember, berarti air itu adalah dunal kullatain, kurang dari 2 kullah. Nah ini hati-hati, bukan berarti air itu najis, tidak najis. Namun kalau kejatuhan najis, walaupun tidak berubah rasa, warna dan bau, najis. Kalau cecak nanti penjelasan di bawah. Tadi 1 kullah itu 160 liter ya. 160 setengah liter. Enggak, itu udah 2 kullah Pak. 2 kullah itu. 2 kullah 160 setengah liter. Itu bukan 1 kullah, 2 kullahnya. Udah. Kalau 1 liter, 1 kullah, hitung sendiri aja bagi 2 gitu ya. 80 seperempat liter. Nah, kita punya di rumah, makanya kalau sudah ada misalnya wadah mandi kita kayak ember di sini, itu jangan sampai terkena najis. Nah, kalau terkena najis dikit aja, satu tetes pipis kita masuk ke situ gitu ya, dan kita lihat
maka saat itu airnya najis. Airnya najis walaupun tidak berubah rasa. Rasanya masih rasa air gitu. Warnanya masih bening putih dan baunya juga tidak berubah. Ya airnya kecil, tetes air kencing nggak merubah, tapi tetap najis. Nah itu tadi ya. Atau air tersebut 2 kulah, kemasukan najis merubah ya. Nah kalau kemasukan najis tapi kemasukan najis nggak berubah, maka tetap suci. Jadi misalnya airnya itu adalah 160 setengah liter atau lebih, kejatuhan najis nggak berubah, suci tetap. Tapi kejatuhan najis itu merubah rasa atau warna atau bau, maka najis. Bedanya tahu ya? Insyaallah tahu bedanya. Nah, hadza huwal qismur rabi'u minal miyah. Ini adalah pembagian yang keempat dari air. Wa huwa kama dzakarahu yang qasimu ila qalilin wa katsir. Dan air ini adalah pembagian yang keempat dari air dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan air yang keempat ini, jadi pembagian yang keempat, air dalam pembagian yang keempat itu seperti yang dijelaskan oleh Imam Abu Syuja, itu terbagi atau terdiri dari air yang sedikit maupun air yang banyak. Jadi gitu ya. Fa'ammal qalilu fayanjusu bimulaqatin najasatil mu'aththirati sawa'an taghayyar amla. Adapun air yang sedikit itu bisa menjadi najis. Air sedikit ingat seperti di ember-ember kita bisa menjadi najis kalau bersinggungan dengan najis yang mempengaruhi. Najis yang mempengaruhi. Sama saja apakah air tersebut berubah apa enggak. Ya gitu ya. Najis yang mempengaruhi maksudnya najis yang memang terlihat gitu ya. Najis yang terlihat. Maksudnya demikian. Kama atlaqahu syekh, sebagaimana yang diitlaqkan. Sebagaimana syekh di sini maksudnya adalah Imam Abu Syuja memutlakan air tersebut ya. Intinya kalau sedikit air sedikit terkena najis, maka saat itu airnya najis. Jadi terkena najis maka airnya jadi najis. Jadi baik airnya tersebut berubah sifat air sucinya atau tidak. Limafhumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada dalilnya juga. Limafhumi qaulihi karena mafhum dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabathan. Jadi apabila air sudah berjumlah 2 qullah, yaitu minimal tadi berapa 160 setengah liter gitu ya, maka air tersebut tidak membawa najis lagi. Wa fi riwayatin najisan. Dan dalam riwayat yang lain lafadznya bukan khabathan tapi najisan. Air kalau sudah 2 qullah tidak membawa najis. Ya. Fadallal haditsu bimafhumihi ala annahu idza kana duna qullataini yata'assaru bin najasati. Hadis ini menjadi dalil secara mafhumnya. Jadi kandungan dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi itu ada dalalatul mantuq, ada dalalatul mafhum. Dalalatul mantuq menunjukkan bahwasannya kalau air berjumlah 2 qullah maka tidak menanggung najis. Berarti kalau dibalik, istilahnya mafhumnya, mafhum mukhalafahnya, keterangan sebaliknya maksudnya. Keterangan sebaliknya apabila air tersebut di bawah 2 qullah, tidak sampai 2 qullah, ya, maka air tersebut bisa berpengaruh statusnya dengan kecampuran najis. Jadi kalau dikatakan gini, Nabi bersabda air kalau sudah 2 qullah maka tidak menanggung najis. Berarti menunjukkan kalau di bawah 2 qullah menanggung najis. Kalau kejatuhan najis maka akan jadi najis gitu maksudnya. Itu namanya disebut mafhum. Mafhum mukhalafah atau istilah lain adalah dalilul khitab atau fahwal khitab gitu ya. Itu istilah dalam ilmu usul fikih. Wahtaraza ladeka soal ya Pak Khalid? Hah? Lama-lama. Wahtaraza bin najasatil mu'aththirati min ghairil mu'aththirati. Jadi kalau disebut najis yang mempengaruhi itu berbeda dengan najis yang tidak mempengaruhi. Apa maksudnya itu? Qala An-Nawawi fi Raudhah. Di sini jelaskan.
Jadi najis yang mempengaruhi itu adalah najis yang memungkinkan bisa mempengaruhi status dari air tersebut maksudnya. Ya. Jadi najis yang mempengaruhi maksudnya walaupun setetes air masuk ke dalam ember anak kita gitu, atau ember kita di sini najis, berarti mempengaruhi. Namun di sana tuh ada najis yang ada bukan najis ya. Bukan najis, ada yang ternyata tidak mempengaruhi. Najisnya. Qala Nawawi fi Raudhah. Imam An-Nawawi di dalam kitab Raudhah berkata kal maitatil lati la nafsalahu la nafsalaha sailatun mislu dzubabi wal khanafisi wa nahwiha. Ya. Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Raudhah, ini sebenarnya benda yang bangkai itu hukumnya sebenarnya najis ya. Namun ternyata di sini tidak mempengaruhi, tidak dianggap mempengaruhi status dari air. Sehingga kalau air itu kemasukan benda yang benda-benda bangkai seperti yang disebutkan ini, maka tetap tidak merubah tahurnya. Jadi tetap tidak najis. Contohnya seperti bangkai dari hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Jadi hewan ini kalau dipotong gitu, palanya itu nggak ada darah yang mengalir muncrat gitu, nggak ada, atau nggak ada darah yang mengalir gitu. Seperti mislu dzubab, seperti lalat. Coba antum ambil lalat kepalanya gitu ya, nggak ada itu. Wal khonafis, dan apa khonafis? Kumbang-kumbang. Wa ghairi wa nahwiha, dan selainnya. Jadi ma'asyiral ikhwati wal akhwat, intinya adalah serangga-serangga itu kalau jadi bangkai ya sebenarnya najis, tapi bukan najis yang mu'athirah yang menyebabkan air jadi najis, bukan. Ya seperti itu. Wa kan najasatil lati la yudrikuha tarfu li umumil balwa bihi. Yang kedua, ada najis yang tidak mempengaruhi status air, yaitu adalah contoh najis yang tidak bisa terlihat oleh pandangan mata kita karena kecil gitu ya. Seperti apa? Rudhadul baul atau rosasul baul, percikan najis itu kan nggak dilihat oleh apa? Mata. Alasannya kenapa? Li umumil balwa bihi, karena sulit dihindari percikan najis yang sangat kecil, mungkin seujung dari jarum gitu ya. Nah walaupun ini najis yang masuk, tetap tidak apa-apa, karena ya sudah dimaafkan gitu ya. Ini termasuk sesuatu yang dimaafkan. Wa kama idza waqa'a dzubabu 'ala najasatin tsumma saqata fil ma'. Contoh yang ketiga, ini contoh najis yang tidak berpengaruh. Ada lalat yang jatuh pada benda najis. Contohnya jatuh pada kotoran manusia, atau jatuh pada sampah-sampah yang menjijikkan gitu ya, atau jatuh pada apa ya, pokoknya yang najis. Kalau menurut mazhab Syafi'i, jatuh pada kotoran hewan apapun, termasuk hewan yang halal dimakan dagingnya, mazhab Syafi'i mengatakan najis. Nah misalnya jatuh pada hewan, kotoran sapi, kotoran kambing gitu ya, menghinggap di situ, habis itu jatuh juga ke dalam air, maka kita katakan air tersebut tetap suci. Jelas nggak Pak? Ya, karena apa? Sulit dihindari itu ya. Kemudian contoh yang lain lagi, warasasil baulil ladzi la yudrikuhu tarfu fayu'fa anhu, sama, yaitu percikan najis kencing yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata, maka dimaafkan itu. Yang kelima, wa kama idza walaghatil hirratul lati tanjusu famuha atau tanajjasa famuha thumma ghabat wa ihtumila taharatu famiha fa innal ma'al qalila la yanjusu fi hadhihi suwar. Contoh yang kelima, apabila ada meong, kucing kecil atau kucing gede gitu ya, tapi bukan kucing kita tahu, bukan kucing besar, itu maksudnya adalah singa, bukan kucing. Jadi kalau kucing itu menjilat air, jadi apabila kucing itu menjilat air, yang mana kucing tersebut adalah kucing yang mulutnya najis, habis makan apa? Habis makan bangke, kemudian habis makan tikus gitu ya, itu kan najis mulutnya. Habis makan bangkai makan bangkai gitu ya, najis pokoknya, menjilat-jilat macam-macam gitu juga. Kemudian kucing tersebut pergi,
Contohnya habis makan di sini, makan bangkai tikus di sini, habis itu kenyang dia pergi. Kemudian waktu bila taharatu famiha, dan setelah dia pergi kemungkinan dia menjilat-jilat sesuatu yang suci sehingga mulutnya dimungkinkan jadi suci. Paham nggak? Nah, fa innal ma'al qalil la yanjusu fi hadhis suwar. Nah, air yang sedikit itu tidak menjadi najis dalam contoh-contoh ini tadi. 5 contoh ini, 5 kasus ini tidak najis. Ini yang disebut an-najasatu ghairul mu'athirah, yaitu najis yang enggak mempengaruhi. Najis tapi tidak mempengaruhi. Alasannya apa? Ya, itu tadi umumul balwa. Inilah kemudahannya Islam. Najis tapi kalau memang sulit dihindari ya nggak apa-apa. Ini berbeda dengan dulu saya di LDII. Saya di ini najis tuh hati-hati. Terkena seujung jarum saja najis kencing, siksa kubur. Serem banget kan? Ya Allah, siapa yang bisa ngindarin gitu? Sehingga kami itu dulu di LDI selalu banyak dalam mensucikan air itu. Benar-benar boros. Mana kalau dikatakan orang paling boros itu dalam mensucikan najis, yang banyak ngabisin air orang LDI. Gitu ya. Orang LDI. Nah gitu tadi, boros banget itu, banyak nyucinya. Nah sehingga itu tadi ya, seperti itu. Nah ternyata agama kita tidak demikian. Wa yustasna aidon, dan ada pengecualian lagi. Berarti ada yang keenam intinya. Wa yustasna aidonil yasiru minas sya'ri an-najisi falayan jusul ma'ul qalil. Dan ada pengecualian lagi, berarti ini adalah contoh kasus yang keberapa? Yang keenam ya, yaitu bulu atau rambut, bulu di sini, bulu yang najis, bulu sedikit yang najis. Saya ulang, bulu yang sedikit yang najis, maka air yang sedikit itu tidak najis. Gini teman-teman, di dalam mazhab Asy-Syafi'i, walaupun di dalam ada perbedaan, tapi yang kuat wallahu alam, itu kalau ada hewan kambing contohnya gitu ya, domba itu mati tidak disembelih dengan sembelihan syar'i, maka bulunya pun najis. Bulunya pun najis, kulitnya najis, semuanya bagian tubuh najis. Bulunya walaupun tidak terkena ruh di situ, diambil bulunya juga tidak kesakitan gitu, itu tetap najis kalau mazhab Asy-Syafi'i. Walaupun ada juga yang berkata tidak najis. Nah intinya kita katakan najis di sini karena Imam Taqiyuddin Al-Hisni menjelaskan begini. Jadi seandainya, kita katakan najis lah ya. Tapi seandainya ada bulu yang sedikit jatuh ke dalam air, maka tidak menyebabkan air yang sedikit itu najis. Ini masih membahas air yang dikit. Nah, orang Betawi bilang, sarraha bihin Nawawiyyu fi babil awani min ziyadatihi wa naqalahu 'anil ashab. Dan ternyata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab di dalam bab Al-Awani, wadah-wadah gitu ya, beliau terang-terangan menjelaskan demikian itu. Ya, dan beliau juga menukil dari ashab. Ashab itu adalah para ulama mazhab Asy-Syafi'i yang sebelum beliau. Ya gitu ya. Nah, termasuk juga di dalam mazhab Asy-Syafi'i, sebagian dari mazhab Asy-Syafi'i mengatakan manusia yang wafat gitu ya, itu ternyata manusia yang wafat itu rambutnya juga najis. Rambutnya yang keluar dari dia gitu juga najis itu. Nah, wala yahtassu bi sya'ril adamiyyi fil asah. Menurut pendapat yang lebih kuat ya, lebih benar. Nah, hukum seperti ini tidak terkhusus pada rambutnya anak Adam saja. Tapi pokoknya rambut dari hewan hidup yang mati, rambut atau bulu dari hewan hidup yang sudah mati, nggak hanya manusia saja, maka saat itu bulu tersebut najis. Bulu tersebut najis atau rambut tersebut najis. Walaupun sebagian dari mazhab Syafi'i juga ada yang bilang tidak najis. Manusia itu tidak najis walaupun dengan kematian. Rambutnya juga tidak najis. Nah, tapi itulah pendapat itu tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Antum tanya. Kalau kucing dalam Syafi'i itu najis nggak? Apanya, Ustaz? Kucing ininya. Macan kan najis. Macan najis. Kalau kucing menurut mazhab Syafi'i? Jilatannya? Hewan zatnya?
Anda belum tahu kalau mazhab Asy-Syafi'i kucing itu. Tapi kalau macan itu yang najis liurnya atau Nah iya baik. Jadi kalau hewan kucing itu wallahu a'lam bishawab, ya saya belum tahu untuk khusus mazhab Asy-Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain, ya saya tahu bahwa kucing itu suci tubuhnya. Yang najis itu apa? Kencingnya dan juga kotorannya. Itu menurut mayoritas ulama. Pipisnya kencing itu adalah najis menurut mayoritas ulama. Hanya sebagian kecil dari mazhab seperti Imam Al-Bukhari dan lainnya mengatakan pipisnya kucing pipisnya kucing itu tidak najis. Karena alasan kucing itu adalah binatang yang selalu berkeliaran di sekitar kita. Nah, kalau kita mengatakan najis, maka itu akan memberatkan kita. Nah, demikian. Iya, itu tadi. Tapi makanya kalau kita tahu perbedaan pendapat, ya itu wajar dia mengatakan begitu. Ada yang memang mengatakan demikian. Walaupun mayoritas ulama berkata bahwasannya pipisnya kucing ya. Pipisnya kucing itu adalah najis, ya seperti itu. Kotorannya juga najis, Pak. Nah, dari wallahu a'lam bishawab, kalau kotorannya Anda nggak tahu. Yang tahu adalah itu kencingnya. Nah, kemudian kalau jilatan kucing tidak najis. Mazhab Asy-Syafi'i barusan tadi Anda juga murojaah, itu tidak najis. Ya, tidak najis. Nah, yang najis itu adalah kucing yang gede gitu ya. Kucing gede itu apa maksudnya ya? Seperti harimau, singa gitu ya. Itu adalah jilatannya najis. Kalau zatnya ya nggak menjelaskan najis ya. Kalau misalnya ada misalnya seorang muslim, ya ada contohnya ya di Dubai itu muslim memelihara hewan singa, hewan harimau gitu ya. Nah, bajunya digesek-gesekan gitu, nggak dijilat. Nah, habis itu bajunya dipakai buat sholat ya, insya Allah tidak mengapa. Karena saya belum tahu ya yang menjelaskan tentang najisnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini yang bisa saya jawab. Nanti kalau memang ada salah nanti kita kita jelaskan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masih menjelaskan tentang hukum air. Ya, mohon bersabar karena ini berkenaan dengan masalah hukum dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kenapa kita belajar mazhab Asy-Syafi'i ya? Yang pertama ini adalah memang penting juga kita mempelajarinya. Karena untuk bisa menghilangkan suudzon di kalangan saudara-saudara kita yang ada di Nusantara ini, nggak ada dalil. Ada dalilnya karena kita sendiri nggak belajar gitu ya. Wallahu a'lam. Karena kita sendiri nggak belajar mazhab dari kecil, jadinya kita mengatakan tidak ada dalil. Ya di sini ya semoga Allah memberikan tambahan faedah dan manfaat bagi Anda dan juga bagi antum. Ya, ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.